Di lautan luas yang biru, di antara gugusan pulau-pulau yang indah, tersembunyi sebuah negeri bernama Pulau Bintan. Pulau ini tidak hanya kaya akan hasil laut, tapi juga diberkahi dengan kisah-kisah legenda yang terus hidup dari generasi ke generasi. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang Putri Pandan Berduri. Dahulu kala, di pesisir Pulau Bintan, berdirilah sebuah kerajaan kecil yang damai dan makmur. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Namun, sang raja dan permaisuri menyimpan sebuah kesedihan. Bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap hari, mereka berdua tanpa henti, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keturunan. Suatu malam, permaisuri bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bulan purnama turun dari langit dan masuk ke dalam perutnya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Pagi harinya, ia menceritakan mimpi itu kepada sang raja. Keduanya merasa ini adalah pertanda baik, sebuah jawaban atas doa-doa mereka selama ini. Benar saja, tak lama kemudian, permaisuri pun mengandung. Seluruh istana dan rakyat bersuka cita menyambut kabar bahagia ini. 9 bulan berlalu, tibalah saatnya permaisuri melahirkan. Namun, kebahagiaan itu seketika berubah menjadi keheranan. Bukan seorang bayi manusia yang lahir, melainkan sebutir telur besar, sebesar telur buaya. Seluruh istana gempar. Ada yang takut, ada yang bingung. Raja dan permaisuri pun merasakan kekecewaan yang mendalam. Mereka telah berharap begitu lama, tapi mengapa yang lahir justru sebutir telur? Dengan hati yang berat, raja memerintahkan agar telur itu dibuang jauh ke dalam hutan belantara, di sebuah tempat yang ditumbuhi banyak pohon pandan berduri. Ia berharap tak ada seorang pun yang akan menemukan telur aneh itu. Perintah raja pun dilaksanakan. Telur itu diletakkan di tengah-tengah rumpun pandan yang lebat dan tajam. Waktu terus berjalan. Suatu hari, seorang kepala perompak yang terkenal kejam bernama Batin Lagoi sedang berburu di hutan bersama para pengikutnya. Saat sedang melacak jejak rusa, ia tanpa sengaja menemukan rumpun pandan yang aneh. Di tengah-tengahnya, ia melihat sebutir telur raksasa yang berkilauan. Karena penasaran, Batin Lagoi mengambil telur itu dan membawanya pulang ke kapalnya. Di kapalnya, ia meletakkan telur itu di tempat yang aman. Malam itu, badai besar mengamuk di lautan. Kapal Batin Lagoi terombang-ambing hebat. Tiba-tiba, dari dalam telur yang ia simpan, terdengar suara retakan. Perlahan tapi pasti, cangkang telur itu pecah. Dan dari dalamnya, muncullah seorang bayi perempuan yang luar biasa cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam legam, dan matanya bersinar indah. Batin Lagoi dan anak buahnya terkejut bukan main. Hati Batin Lagoi yang biasanya keras dan kejam, seketika luluh melihat kecantikan bayi itu. Ia merasa kasihan dan memutuskan untuk merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Karena ia ditemukan di antara rumpun pandan berduri, Batin Lagoi memberinya nama Putri Pandan Berduri. Tahun demi tahun berlalu, Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat jelita. Kecantikannya tiada tara, bahkan mengalahkan keindahan mutiara di lautan. Kabar tentang kecantikan Putri Pandan Berduri menyebar dari mulut ke mulut, dari satu pulau ke pulau lainnya. Banyak pangeran dan bangsawan dari negeri seberang yang datang untuk melamarnya. Namun, Batin Lagoi selalu menolak semua lamaran itu. Ia sangat menyayangi Putri Pandan Berduri dan tidak ingin berpisah dengannya. Suatu ketika, kabar kecantikan sang putri sampai ke telinga seorang pangeran tampan dari kerajaan Galang. Pangeran bernama Jenang Perkasa itu terkenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Penasaran, ia pun berlayar menuju Pulau Bintan untuk membuktikan sendiri kebenaran kabar itu. Sesampainya di sana, ia berhasil bertemu dengan Putri Pandan Berduri. Saat mata mereka bertemu, keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Jenang Perkasa pun memberanikan diri untuk melamar Putri Pandan Berduri kepada Batin Lagoi. Melihat kesungguhan dan ketulusan sang pangeran, hati Batin Lagoi akhirnya luluh. Namun, ia memberikan satu syarat yang sangat berat. Pangeran Jenang Perkasa harus mengalahkan dirinya dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1. Jika menang, ia boleh menikahi Putri Pandan Berduri. Jika kalah, ia harus pergi dan tidak akan pernah kembali. Jenang Perkasa menerima syarat itu. Pertarungan pun dimulai. Batin Lagoi adalah perompak yang tangguh dan licik, sementara Jenang Perkasa adalah pangeran yang gagah berani dan memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Pertarungan berlangsung sangat sengit selama berhari-hari. Keduanya sama-sama kuat dan tidak ada yang mau mengalah. Melihat pertarungan yang tak kunjung usai, Putri Pandan Berduri merasa sangat khawatir. Ia tidak ingin ayah angkatnya atau pria yang dicintainya terluka. Dengan kecerdikannya, ia menemukan sebuah ide. Diam-diam, ia memberitahu Jenang Perkasa tentang kelemahan Batin Lagoi. Ternyata, Batin Lagoi akan kehilangan kekuatannya jika tubuhnya menyentuh tanah. Pada hari ke-7 pertarungan,
Jenang Perkasa menggunakan siasat. Ia berhasil mengangkat tubuh Batin Lagai tinggi-tinggi, lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Seketika, Batin Lagai kehilangan seluruh kekuatannya dan mengaku kalah. Sesuai janjinya, ia merestui pernikahan Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri. Pesta pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Kabar ini akhirnya sampai juga ke telinga Raja dan Permaisuri di Kerajaan Bintan. Mereka penasaran dengan sosok putri yang namanya begitu terkenal. Saat melihat Putri Pandan Berduri, Permaisuri langsung mengenali sebuah tanda lahir yang sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpinya dulu. Mereka pun sadar bahwa Putri Pandan Berduri adalah anak kandung mereka yang telah lama hilang. Terjadilah reuni yang sangat mengharukan. Raja dan Permaisuri memohon maaf atas perbuatan mereka di masa lalu. Putri Pandan Berduri, dengan hati yang lapang, memaafkan kedua orang tuanya. Akhirnya, seluruh keluarga kerajaan berkumpul kembali. Jenang Perkasa pun diangkat menjadi raja, dan bersama Putri Pandan Berduri, mereka memimpin kerajaan Bintan dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kisah mereka menjadi legenda abadi, pengingat bahwa takdir selalu punya cara yang misterius untuk menyatukan kembali apa yang telah terpisah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita legenda dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.